Bab 876, Bintang Kuno Jinsa, buka kekuatan, dan masuki dewa sejati dengan mudah. Tuan Anshen, mengenai bintang Heisi, kudengar bahwa itu adalah planet peringkat ketiga di galaksi Yuheng, planet bawahan bintang kuno Jinsa, master bintang-bintang Heisi, dan adik perempuan master bintang kuno Jinsa. Kurasa karena alasan inilah bintang sutra hitam berani melakukan ini. Aku khawatir mereka juga berpikir bahwa Tuan Anshen tidak akan menentang mereka karena bintang tambang ini. Tetapi aku tahu bahwa Sensi sangat mementingkan Tuan Anshen, terutama karena bintang biji ini belum pernah ditemukan sebelumnya. Tentu saja, itu belum ditambang. Aku tidak tahu berapa ribu tahun bintang biji ini terbentuk, jadi cadangan langka di dalamnya sangat menakjubkan, dan pasti akan memungkinkan untuk menambang ratusan miliar sekaligus, atau bahkan triliunan. Kata-kata Zishanhe itu membuat mata Chen Chang'an meledak dengan dingin. Bagaimanapun, kamu harus mengambil bintang biji ini dari kursi ini. Zishanhe sedikit malu. Tuan Anshen, inilah tujuan kedatanganku kepadamu. Peringkat planet inti giok berada di antara 1000, jauh dari sebanding dengan bintang sutra hitam, dan bahkan bintang sutra hitam adalah raksasa di mata planet inti giok, sama sekali tidak. Lawan, kuharap Tuan Anshen. Chen Chang'an menyela, kursi ini memiliki banyak hal dalam pikiran. Kemudian, Chen Chang'an memanggil Sun Wukong dan Zhu Baji. Sekarang, Sun Wukong dan Zhu Baji sama-sama berlatih dalam retret. Setiap hari, banyak dewa yang dikonsumsi. Mereka adalah karakter mistis yang termasuk dalam panggilan tersebut. Perbedaannya dengan para biksu di galaksi Yuheng ini adalah, selama mereka memiliki nilai spiritual yang cukup, dapat menerobos dan menjadi lebih kuat. Selama waktu ini, Zhu Baji dan Sun Wukong masing-masing telah mengonsumsi 1 atau 2 miliar poin roh ilahi. Itu juga membantu basis kultivasi mereka maju dengan pesat, mencapai ranah hegemonik dari ranah rahasia Bayuan. Itu hanya satu langkah lagi dari ranah para dewa sejati. Namun, Chen Chang'an mempertimbangkannya. Jika Sun Wukong dan Zhu Baji ingin menerobos alam dewa sejati, nilai spiritual yang perlu dikonsumsi harus sekitar 100 miliar. Bagaimanapun, kultivasi alam dewa sejati sudah menjadi level kekuatan tempur teratas dari galaksi Yuheng. Chen Chang'an sekarang memiliki nilai spiritual yang cukup, dan dia tidak pelit. Namun, Zhu Baji dan Sun Wukong mengonsumsi para dewa dan menerobos dewa sejati. Chen Chang'an memikirkannya sebelumnya. Setelah menunggu beberapa saat, nilai dewa pada tubuh akan sedikit lebih banyak. Biarkan Zhu Baji dan Sun Wukong menerobos alam dewa yang sebenarnya. Tapi ya, sekarang Zhu Baji dan Sun Wukong ada urusan. Sepertinya basis kultivasi mereka harus ditingkatkan terlebih dahulu. Sekarang, dapat dikatakan bahwa itu ada di seluruh bintang Tiongkok kuno. Sun Wukong dan Zhu Baji adalah biksu terkuat. Terutama Xiao Jiao milik Zhu Baji dan istrinya Gu Yuyu. Dia bahkan lebih bangga dan senang karena saudara babinya menjadi lebih kuat. Sun Wukong dan Zhu Baji datang, dan napas yang mengerikan melonjak di tubuh mereka. Mengerikan, menakutkan. Bos, Chen Chang'an mengangguk. Zhu Baji dan Sun Wukong, mereka belum menembus alam dewa yang sebenarnya. Baru di alam hegemoni, tapi aura yang melonjak naik turun di tubuh mereka sungguh menakutkan. Selain itu, Zixin dan Ziyue kagum di dalam hati mereka. Mereka tahu itu. Awalnya, Zhu Baji dan Sun Wukong tidak begitu kuat. Tapi, tiba-tiba, kekuatan basis kultivasi mereka telah maju pesat. Tidak tahu apa yang terjadi. Tapi ya, baik Zixin dan Ziyue menebak. Penguatan Zhu Baji dan Sun Wukong pasti ada hubungannya dengan saudara Chang'an. Chen Chang'an berkata, Wukong, Baji, aku memberimu misi.
Bos, tolong bicara. Kita harus menyelesaikan tugas. Baiklah. Kamu ikuti Sungai Zishan untuk bersaing memperebutkan bintang tambang, lalu pergi ke bintang sutra hitam lagi, dan biarkan Master Bintang-Bintang Sutra Hitam datang ke bintang kuno Huaxia untuk mengakui kesalahannya. Zi Sanhe terkejut. Dia membelalakkan matanya, Tuan Anshen, ini. Bagaimana? Dengan Wukong dan Baji yang beraksi, tidak sulit untuk bersaing memperebutkan bintang biji itu. Zishanhe ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tuan Anshen, meskipun Tuan Raja Kera dan Tuan Zubaji sama-sama sangat kuat, tampaknya mereka belum berada di alam dewa sejati. Ketika bintang Heisi bersaing memperebutkan bintang biji, ada orang kuat di alam dewa sejati. Sun Wukong meremehkan, meskipun cucuku belum melangkah ke alam dewa sejati, dia belum tentu kalah dari alam dewa sejati. Zubaji menepuk dadanya dan melambaikan penggaruk bergigi 9 miliknya. Kakak monyet benar, bagaimana dengan alam roh sejati? Ketika babi tuaku menggaruk paku, aku harus berlutut dan memanggil kakekku. Benar-benar karakter mistis. Mereka penuh percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Benarkah Tuhan? Aku hampir lupa. Karena kalian merasa lebih tenang di alam dewa sejati, maka kursi ini akan meningkatkan kultivasi mereka ke alam dewa sejati. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Selesai. Menjentikkan jarinya. Perintah sistem, apakah kalian ingin mengonsumsi dewa untuk pengorbanan guna membuka kekuatan karakter mitologi? Buka alam dewa sejati. Perintah sistem, mengonsumsi dewa, mengonsumsi 100 miliar dewa, dan membuka kekuatan untuk Sun Wukong. Perintah sistem, mengonsumsi dewa, mengonsumsi 100 miliar dewa, dan membuka kekuatan untuk Zubaji. Saat itu, Zubaji dan Sun Wukong lahir dengan kekuatan yang mengerikan dan tak terbatas. Seperti sejuta gunung berapi yang sedang tidur meletus pada saat yang sama. Mengejutkan. Napas Sun Wukong dan Zubaji bergerak cepat dari alam penguasa ke alam dewa sejati. Hingga saat ini, Sun Wukong dan Zubaji tidak memiliki kejutan apapun. Mereka sudah terbiasa, dan mereka menyerap kekuatan ini dengan serius dan merasakan kekuatan mereka sendiri. Meskipun mereka menjadi lebih kuat, tetapi bagi Sun Wukong dan Zubaji, semua ini tampaknya diterima begitu saja. Mereka bisa begitu kuat, tidak ada yang asing dengan kekuatan ini. Sebaliknya, mudah untuk memahami kekuatan ini. Tentu saja, menjadi lebih kuat juga membuat Zubaji dan Sun Wukong sangat terkejut dan senang. Mereka tahu bahwa inilah yang dilakukan bos. Adapun kehadiran Sungai Zishan, Ziyue, Zixin dan sisi lain berbunga. Satu persatu, mata mereka membelalak. Menyaksikan Sun Wukong dan Zubaji, yang hanya berada di alam hegemonik, menerobos alam dewa nyata dalam sekejap mata. Zisanhe tercengang, dan pemandangan di depannya benar-benar membalikkan kognisinya. Metode mengerikan macam apa ini? Itu benar-benar dapat membuat orang menerobos dari alam hegemoni ke alam dewa nyata dalam sekejap. Ini tidak mungkin. Bagaimana Lord Anshen melakukannya? Zishanhe menelan ludah. Melihat mata Chen Chang'an, dia bahkan lebih kagum. Dalam hati Zishanhe, sosok Chen Chang'an bahkan lebih tinggi, menakutkan, dan tak terduga. Kata Chen Chang'an. Sekarang basis kultivasi mereka telah memasuki alam dewa sejati, bisakah kamu merasa tenang? Zisanhe tampak terkejut dan lesu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dengan bodoh. Chen Chang'an berkata lagi, ngomong-ngomong, Zisanhe, berapa banyak pembangkit tenaga dewa sejati yang kamu miliki di planet Pilgiok?
Bab 877, bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik dewa sejati? Tunggu. Zishanhe mendengar pertanyaan Chen Chang'an. Ini memalukan. Merasa tersinggung oleh bos. Jalan Chen Chang'an. Planet Pilgiokmu dilindungi oleh kursi ini, dan tidak ada dewa. Berapa banyak dewa sejati di sana? Selama jiwa masih hidup, kursi ini dapat menghidupkannya kembali. Zishanhe menggaruk kepalanya. Ini. Ziyue di samping melihat ekspresi malu ayahnya. Dia mendesah. Saudara Chang'an, tidak ada pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam dewa sejati di planet Pilgiok sekarang. Chen Chang'an tercengang ketika mendengar kata-kata Ziyue. Tidak ada satupun dewa sejati. Adik Ziyue, Zixindao. Di masa lalu, ada seorang leluhur yang berada di alam dewa sejati, tetapi pada saat itu, dia terluka parah dan sulit untuk pulih, dan dia meninggal. Zishanhe mendesah, Tuan Anshen, ketika planet Yudan dapat memasuki peringkat 1000 teratas galaksi Yuheng, para leluhurlah yang melakukan upaya besar. Namun, dalam kompetisi kualifikasi saat itu, para leluhur mengalami kerusakan parah, dan mereka jatuh ke kursi tidak lama setelah kompetisi kualifikasi berakhir. Chen Chang'an terdiam saat mendengar kata-kata Zishanhe. Planet Yudan agak rendah. Melihat tatapan Chen Chang'an, sepertinya Zishanhe merasakan sedikit rasa jijik. Zishanhe menyeringai, merasa sedikit malu di dalam hatinya. Saya merasa bahwa planet itu tidak memiliki dewa sejati, dan tidak layak menjadi bawahan Chen Chang'an. Tentu saja, di Chen Chang'an, dia tidak membenci planet Pilgiok. Semua ini hanyalah Zishanhe yang terlalu banyak berpikir. Chen Chang'an tidak mempermasalahkan apakah ada dewa sejati di planet Pilgiok. Baiklah, lupakan saja jika tidak, Zubaji, Sun Wukong. Sekarang basis kultivasi kalian telah memasuki alam dewa sejati. Pergilah bersama Sungai Zishan untuk mengambil kembali bintang tambang. Untuk berbicara tentang Zubaji dan Sun Wukong saat ini, setelah melangkah ke alam dewa sejati, mereka lebih percaya diri. Bos, jangan khawatir, kalian harus menyelesaikan tugas. Hei Sixing berani memperlakukan planet Pilgiok seperti ini, karena dia sama sekali tidak memandang bos itu. Dia harus membuat Hei Sistar itu terlihat bagus, kata Zubaji. Kemudian, Zishanhe mengundurkan diri dan pergi bersama Zubaji dan Sun Wukong. Zishanhe sekarang penuh percaya diri. Dengan Zubaji dan Sun Wukong yang melangkah ke alam dewa yang sebenarnya, Zishanhe penuh percaya diri. Kali ini, dia harus mampu menghadapi pembangkit tenaga listrik bintang sutra hitam. Ambil kembali bintang biji itu. Kali ini, Lord Anshen tidak akan kecewa. Setelah Sungai Zishan pergi, Chen Chang'an menatap Ziyue dan Zixin. Tentang bintang kuno Huaxia, bagaimana kalian mengenalnya sekarang? Jalan Hati Ungu. Bintang-bintang Tiongkok kuno sangat luas, dan batasnya saat ini hampir sebanding dengan sebuah planet di 10 besar galaksi Yuheng. Tetapi sekarang, Saudara Chang'an, terutama dinasti Naga Suci Agung telah hancur, dan ada terlalu sedikit pembangkit tenaga listrik di bintang kuno Huaxia. Dibandingkan dengan planet-planet kehidupan lain di galaksi Yuheng, kesenjangannya sangat besar. Jika kalian memenuhi syarat di masa depan, kalian pasti tidak akan dapat bersaing dengan planet-planet kehidupan lainnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Zixin berkata, saya khawatir, jika bukan karena Anda, Saudara Chang'an, saya khawatir bintang Tiongkok kuno bahkan yang berada di peringkat 10.000 di galaksi Yuheng tidak akan dapat masuk. Chen Chang'an mengangguk sedikit. Saya memikirkan hal ini. Chen Chang'an juga melihat kekurangan bintang-bintang Tiongkok kuno saat ini. Memang, ada terlalu sedikit yang kuat.
Chen Chang'an perlu membina sekelompok orang kuat untuk menjadi andalan bintang-bintang Tiongkok kuno. Namun, wajar saja jika hal itu akan menyebabkan posisi yang memalukan saat ini. Bagaimanapun juga, kemajuan bintang kuno Huaxia terlalu cepat. Biarkan para biksu dari ribuan orang abadi sebelumnya, dalam waktu singkat, tidak dapat mengikuti irama bintang-bintang Tiongkok kuno. Lihat apakah Anda dapat menemukan solusi dari sisi sistem. Kalian semua mundur, sekarang bintang Tiongkok kuno baru saja terbentuk, masih banyak hal yang perlu ditangani. Tidak masalah, Saudara Chang'an, serahkan saja pada kami. Kami dan Saudari Bai Yue pasti akan mengurus bintang kuno Huaxia dengan tertib. Pada saat ini, Zixin ragu-ragu sejenak, lalu berbicara lagi. Saudara Chang'an, sekarang di luar bintang Tiongkok kuno, banyak kapal bintang telah datang. Setiap kapal bintang mewakili planet kehidupan. Ziyue mengangguk dengan berat, benar, dan tampaknya ada pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati di banyak kapal dewa di langit berbintang. Bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati? Chen Chang'an berkata dengan ringan. Biarkan mereka menunggu di luar bintang Tiongkok kuno untuk sementara waktu, dan biarkan mereka memasuki bintang Tiongkok kuno bersama-sama pada saat itu. Bagi kapal-kapal langit berbintang di luar bintang Tiongkok kuno, Chen Chang'an tidak menganggapnya serius. Karena di sini, maka dewa-dewa yang mereka bawa pasti miliknya. Bab 878, Setan Surgawi menyelinap masuk, tetapi tidak ada Tuhan yang sejati. Bintang Tiongkok kuno, fokus galaksi Yuheng. Setiap hari, ada banyak sekali orang di siang hari, siang dan malam, memperhatikan pergerakan bintang-bintang Tiongkok kuno. Bahkan ada beberapa orang, siang, malam, yang tidak berhenti, dan menyiarkan siaran langsung ke bintang-bintang Tiongkok kuno. Di Senet, banyak sekali orang yang memperhatikan. Di luar bintang kuno Huaxia, ada banyak sekali kapal bintang yang berlabuh. Sekarang, kapal-kapal bintang ini tidak dapat memasuki bintang-bintang Tiongkok kuno tanpa izin Chen Chang'an. Sekilas, ada ratusan kapal bintang di luar bintang Tiongkok kuno. Di Senet, semua orang berdiskusi dan mendesah. Benar saja, dengan kebangkitan bintang iblis dan pembangkit tenaga dewa sejati dari bintang yang menyala-nyala, dampak dari masalah ini terlalu besar. Dalam waktu yang singkat, begitu banyak kapal bintang telah datang ke bintang Tiongkok kuno. Itu benar, kapal-kapal bintang ini, bendera pasukan di atasnya, ada banyak planet kehidupan 10 teratas lainnya, ratusan kapal bintang, saya tidak dapat membayangkan berapa banyak pasukan yang telah datang. Kebangkitan dewa sejati adalah 100 miliar dewa. Bagi karakter seperti Anshen, dewa seharusnya tidak banyak berpengaruh padanya. Mengapa dia begitu bersemangat pada dewa? Entahlah. Namun, saat ini, tidak satu pun dari ratusan kapal dewa di langit telah memasuki bintang Tiongkok kuno, tetapi mereka dibiarkan menunggu di luar. Hei, jika itu masa lalu, siapa yang bisa menahan perilaku Anshen? Mereka pasti akan mencari masalah dengan Anshen, tetapi sekarang, Anshen memiliki sarana untuk menghidupkan kembali dewa sejati, yang benar-benar membuat mereka cemburu. Bahkan jika kamu marah dan tidak puas dengan Chen Chang'an, sekarang kamu hanya bisa menanggungnya. Petik 2. Ya, bagaimanapun juga, Anshen dapat membangkitkan dewa sejati, bahkan planet-planet kehidupan di 10 besar galaksi Yuheng harus memperlakukan Anshen sebagai tamu. Ratusan kapal dewa di langit berbintang ini telah tiba, dan ada juga ratusan tubuh dewa sejati. Kamu bilang, kekuatan revitalisasi Anshen dapat menghidupkan kembali ratusan dewa sejati tanpa usaha apapun. Aku tidak tahu.
Tetapi menurut pendapatku, jika kau ingin menghidupkan kembali dewa sejati, kau pasti akan membayar harga yang pantas di Anshen. Bagaimanapun, ini adalah karakter dewa sejati, dan itu adalah keberadaan yang paling menakutkan di dunia, dan itu tidak akan pernah dibangkitkan dengan mudah. Setuju. Aku juga merasa begitu. Yah, kurasa Anshen tidak membiarkan kapal-kapal antariksa ini memasuki bintang-bintang Tiongkok kuno. Aku khawatir dia sedang memikirkan dewa sejati kekuatan planet mana yang akan dibangkitkan terlebih dahulu, tapi menurutku mereka adalah yang peringkatnya paling tinggi di galaksi Yuheng. Kekuatan planet, Anshen pasti akan bangkit kembali. Dan di dalam kapal-kapal bintang ini, ada sebuah kapal bintang, yaitu iblis yang tersembunyi. Semua iblis ini telah melewati teknik rahasia khusus untuk menyembunyikan napas mereka. Tidak begitu flamboyan, seperti aura para biksu di galaksi Yuheng ini. Dan hanya begitu, itu tidak akan membiarkan para biksu di galaksi Yuheng menemukan anomali itu. Cari tahu bahwa mereka adalah identitas iblis. Sekarang, para iblis ini sangat marah. Satu persatu, menggertakkan gigi mereka menatap bintang kuno Huaxia. Orang ini, Anshen, bahkan melarang semua orang untuk memasuki bintang Tiongkok kuno. Akibatnya, kami ingin membunuhnya lebih awal, yang agak sulit. Seorang iblis mencibir. Memang agak sulit, tetapi ini juga merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi kami. Bagaimana aku mengatakannya? Jika Chen Chang'an ada di sini, biarkan semua kapal Dewa Bintang memasuki bintang Tiongkok kuno, begitu ba? Ya, dewa sejati ada di sini, kami khawatir tidak mudah untuk menenangkan para dewa. Tapi sekarang berbeda. Ratusan kapal antariksa diparkir di luar bintang Tiongkok kuno. Setidaknya ada ratusan pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati. Mereka berasal dari semua planet kehidupan utama. Jika kita dapat menyelinap ke bintang Tiongkok kuno, maka para dewa sejati ini tidak akan menemukan jejak kita sama sekali. Dengan cara ini, berurusan dengan Anshen bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangkap. Berbicara tentang ini, ada ejekan iblis. Meskipun dewa penenang ini kuat, ia memiliki sarana untuk menghidupkan kembali kekuatan para dewa sejati, tetapi mungkin disinilah ia bergantung, dan aku belum pernah melihat kekuatan apapun pada para dewa sejati di sampingnya. Jika kita melakukannya, penenang itu pasti akan mati. Petik 2. Yang terbaik, temukan cara untuk mengambil kembali sarana revitalisasi di tangan Anshen. Ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi galaksi kita untuk mengalahkan Yuheng, dan kita akan menjadi lebih banyak pahlawan di zaman ini. Ngomong-ngomong, para iblis yang hadir, satu persatu, tiba-tiba memancarkan cahaya di mata mereka. Tidak ada omong kosong juga. Setan-setan surgawi ini tidak lagi duduk diam dan menunggu sampai Chen Chang'an setuju. Mereka baru memasuki bintang Tiongkok kuno. Saat ini, sebaliknya, mereka diam-diam meninggalkan kapal langit berbintang, dan kemudian menyelinap ke bintang Tiongkok kuno melalui tempat-tempat lain. Setan-setan ini, mereka diam, dan mereka penuh percaya diri. Saya percaya bahwa tidak seorang pun akan menemukan keberadaan mereka sama sekali. Masuklah. Ini adalah bintang Tiongkok kuno. Setelah setan-setan surgawi ini menyelinap ke bintang Tiongkok kuno, mereka dengan cepat membubarkan kesadaran mereka. Jelajahi bintang-bintang Tiongkok kuno. Bahkan ada iblis yang mengeluarkan senjata ajaib khusus, berbentuk seperti kompas, seolah merasakan sesuatu. Setelah sebatang dupa, induksi senjata ajaib berakhir, tetapi wajah iblis itu menunjukkan ekspresi tidak percaya, heran, dan terkejut. Dia bergumam, bagaimana ini mungkin, di bintang Tiongkok kuno, tidak ada rasa dewa sejati.
Begitu kata ini keluar, iblis lainnya telah mengubah warna mereka satu demi satu. Tidak ada dewa sejati di bintang Tiongkok kuno. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada masalah dengan harta rahasia ini? Planet ini, tetapi tempat menenangkan para dewa, bagaimana mungkin tidak ada dewa sejati? Iblis surgawi yang mengaktifkan harta rahasia itu terdiam, dan sekali lagi mengaktifkan harta rahasia itu untuk melakukan induksi kedua pada bintang Tiongkok kuno. Sebatang dupa lainnya berlalu. Induksi berakhir. Harta rahasia ini masih belum menemukan dewa sejati. Total ada 6 iblis surgawi yang memasuki bintang Tiongkok kuno. Sekarang, 6 iblis surgawi saling berpandangan dengan cemas, masih tidak percaya bahwa China Ancient Star tidak memiliki pusat kekuatan alam dewa sejati. Bab 879, Bertemu. Anda ingin melihat cara kerja kursi ini. Aku tidak menyangka bahwa seluruh bintang Tiongkok kuno tidak memiliki pembangkit tenaga listrik di alam dewa sejati. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti, bukankah penenangan ini memiliki caranya sendiri? Tetapi tidak peduli apa, dewa yang menenangkan ini sebenarnya telah menguasai cara membangkitkan orang mati ini. Mungkin ada di tangannya, dan dia telah menguasai cara lain, jadi kita tidak bisa ceroboh. Pernyataan ini masuk akal. Dengan cara ini, karena tidak ada dewa sejati di bintang kuno Huaxia, tidak perlu terlalu khawatir. Seorang iblis mencibir. Kali ini, kita tidak hanya ingin membunuh Anshen, tetapi juga menangkap cara menghidupkan kembali orang mati di tangannya. Kemudian, para iblis ini mulai mencari sosok Chen Chang'an di bintang-bintang Tiongkok kuno. Pada saat yang sama, di bintang-bintang kuno Tiongkok, Chen Chang'an adalah penguasa bintang Tiongkok kuno. Dia datang ke bintang kuno Tiongkok setelah ke-6 iblis ini. Ke-6 iblis itu segera ditemukan. Mengapa? Karena ke-6 iblis ini sama sekali berbeda dari para biksu lain di galaksi Yuheng. Napas mereka terlalu membara, seperti matahari yang terik. Sangat mencolok, bahkan Chen Chang'an tidak memperhatikan. Itu juga pada saat ke-6 iblis melangkah ke bintang Tiongkok kuno. Itu ditemukan oleh Chen Chang'an. Chen Chang'an menyipitkan matanya, apa yang terjadi? 6 napas yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun ke-6 iblis telah menahan napas mereka, tetapi di alam tak terkalahkan Chen Chang'an, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jadi itu ditemukan oleh Chen Chang'an dalam sekejap. Chen Chang'an tampak aneh. 6 napas ini tidak benar. Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit, dan sosoknya menghilang di Gunung Feixian. Segera, Chen Chang'an datang ke depan ke-6 iblis. Kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba. Ke-6 iblis itu terkejut. Kemudian, mereka melihat wajah Chen Chang'an dengan jelas. Seketika, ke-6 iblis itu penuh dengan keterkejutan, dan mata mereka membelalak. Menenangkan para dewa, kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba. Hal itu langsung mengejutkan ke-6 iblis itu. Mereka menatap Chen Chang'an yang tiba-tiba muncul dengan tidak percaya. Chen Chang'an tidak dapat melihat melalui kultivasinya. Namun tiba-tiba muncul, sulit dipahami. Biarkan mereka sedikit terkejut. Untuk sementara, saya tidak tahu harus berbuat apa. Chen Chang'an menghalangi jalan ke-6 iblis itu. Selain nafas iblis-iblis ini, napasnya jauh lebih kuat dan lebih membara daripada para biksu di galaksi Yuheng. Selain itu, tidak ada perbedaan lain dengan biksu lain di galaksi Yuheng. Namun, napas inilah yang membuat Chen Chang'an merasa tidak pada tempatnya. Kemunculan Chen Chang'an yang tiba-tiba. Setelah 6 iblis surgawi pulih, ekspresi mereka menjadi serius, dan ketika mereka melihat Chen Chang'an, mereka penuh dengan kewaspadaan dan kewaspadaan. Tampaknya, hal yang menenangkan ini, tidak semudah yang mereka bayangkan. Chen Chang'an berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya,
menatap acuh tak acuh keenam iblis di depannya, tanpa basa-basi. "Siapa kalian?" Keenam iblis itu saling memandang. Seorang iblis berjalan keluar, tampaknya pemimpin mereka. Dia membungkuk dengan kedua tangan, sangat hormat. Agaknya yang mulia adalah sosok yang tak tertandingi yang baru-baru ini menjadi terkenal di galaksi Yuheng, menenangkan saraf. "Saya menunggu untuk mendengar tentang menenangkan saraf, dan saya memiliki sarana untuk menghidupkan kembali orang. Jadi saya menunggu untuk datang ke bintang kuno Huaxia, dan saya ingin melihat cara yang sangat tinggi untuk menenangkan saraf ini. Aku tidak bermaksud untuk menerobos bintang Tiongkok kuno, tolong tenangkan para dewa dan jangan maafkan aku." Pada saat yang sama, keenam iblis itu masing-masing mengedipkan mata, jelas memiliki rencana. Meskipun kemunculan Chen Chang'an, untuk sementara, mereka tidak dapat mengetahui kenyataan kekuatan Chen Chang'an. Kemunculan yang tiba-tiba membuat iblis-iblis ini bahkan berpikir bahwa ini seharusnya semacam cara yang digunakan oleh Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an ini kemungkinan besar adalah penguasa bintang-bintang Tiongkok kuno. Yah, tidak sulit bagi mereka untuk melakukan ini. Namun, mereka tidak berpikir bahwa Chen Chang'an kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya. Paling-paling, itu tidak akan pernah melampaui alam dewa sejati. Jadi, di dalam hati para iblis ini, mereka masih yakin dan percaya diri bahwa mereka dapat menghadapi Chen Chang'an. Tanpa disadari, 5 iblis yang tersisa telah bergerak diam-diam. Dalam keheningan, menghalangi jalan mundur Chen Chang'an. Pada saat itu, dalam perjalanan mereka untuk menghadapi Chen Chang'an, mereka pasti akan meninggalkan Chen Chang'an tanpa jalan keluar. Bagaimana mengatakannya? Mereka awalnya pergi untuk mencari Chen Chang'an dan membunuhnya. Tidak menyangka, Chen Chang'an ini benar-benar menemukan jalannya sendiri menuju kematian. Ambil inisiatif untuk berlari ke mereka. Lalu hadapi Chen Chang'an. Tidak ada yang perlu disyukuri dari keenam iblis ini. Mampu mengambil kesempatan ini untuk membunuh Chen Chang'an ini, untuk mendapatkan cara menghidupkannya kembali. Itu hal terbaik, meskipun aku tidak tahu apa yang dipikirkan keenam iblis ini. Namun, di alam tak terkalahkan. Namun, Chen Chang'an dapat dengan jelas merasakan permusuhan halus yang terpancar dari mereka. Dia tahu bahwa kedatangan keenam iblis ini pasti dengan niat buruk. Namun, Chen Chang'an juga tidak keberatan. Berlari ke Invincible untuk memimpin jalan untuk mengganggunya. Ini bukan bunuh diri, apa itu? Jalan Chen Chang'an. Jadi, kamu ingin datang dan menyaksikan metode kebangkitan kursi ini. Iblis sangat gembira. Ya, tenangkan para dewa. Aku ingin tahu apakah Anshen dapat menunjukkannya di depan kita. Bab 880, apa maksudmu dengan aku? Ternyata itu iblis. Chen Chang'an melirik orang yang berbicara. Di bawah tatapan keenam iblis, Chen Chang'an mengangguk. Bisa, apakah Tuhan yang membawanya? Membawanya. Seorang iblis mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Ada 100 miliar dewa di dalamnya, itu hanya untuk menenangkan pikiran. Kami tidak memiliki mayat dewa sejati yang dibangkitkan di sini untuk saat ini. Chen Chang'an mengangkat tangannya dan meraihnya. Cincin penyimpanan itu jatuh ke tangan Chen Chang'an. Lihatlah dulu, itu tidak mengecewakannya. Di dalam cincin penyimpanan ini, memang ada 100 miliar dewa. Selama ada dewa, semuanya tidak menjadi masalah. Namun, di antara 100 miliar dewa langka ini, hanya satu orang yang bisa dibangkitkan. Keenam iblis itu agak bingung. Membangkitkan seseorang, tetapi di sekitar mereka, tidak ada yang bisa dibangkitkan. Dia tidak sabar menunggu keenam iblis itu menyerang Chen Chang'an. Keenam iblis ini datang ke sini dengan niat buruk. Tentu saja,
Chen Chang'an tidak menunjukkan rasa sopan kepada mereka. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke salah satu dari 6 iblis. Iblis hari itu diarahkan oleh jari telunjuk Chen Chang'an, dan untuk beberapa alasan, kegelisahan yang kuat muncul di hatinya dengan sia-sia. Ada perasaan gemetar dan menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Anshen, kamu, apa yang kamu tunjuk padaku?" Chen Chang'an berkata dengan ringan, "Aku tidak ingin melihat cara menghidupkan kembali orang di kursi ini. Karena kamu telah membayar uangnya, wajar bagimu untuk melihatnya. Sebenarnya, terkadang, satu orang atau beberapa orang bukanlah masalah bagi kursi ini." Mendengar kata-kata Chen Chang'an, 5 iblis lainnya juga merasakan kegelisahan yang kuat di hati mereka. Apa yang dilakukan Chen Chang'an ini? Selesai. Dari ujung jari Chen Chang'an, sebuah aurora emas meledak, dan itu cepat berlalu. Dia melesat ke arah iblis itu. Segera, teror besar datang. Wajah iblis hari itu berubah drastis, dan dia merasakan bahaya kematian, yang membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. "Anshen, apa yang kamu lakukan?" Iblis itu terkejut dan bertanya-tanya, dan pada saat yang sama buru-buru menghindar. Ingin menghindari aurora emas ini. Tetapi, aurora emas itu terlalu cepat. Bahkan jika iblis ini kuat, tidak dapat menghindarinya sama sekali. Hanya mendengar embusan, hari ini alis iblis itu langsung ditembus. Dia melebarkan matanya dan jatuh ke tanah, tidak dapat mengistirahatkan matanya. Adegan ini, ekspresi kelima iblis lainnya berubah drastis, mereka penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. "Anshen, kau. Kami tidak punya dendam padamu, mengapa kau ingin melakukan sesuatu pada rekan kami?" Saja, yang mengejutkan kelima iblis itu adalah, Chen Chang'an ini jelas tidak terlihat sangat kuat. Tapi mengapa begitu kuat? Hanya dengan mengangkat tangan, mereka membunuh salah satu rekan mereka. Untuk diketahui, karena mereka bisa datang ke galaksi Yuheng, kekuatan mereka secara alami tidak lemah. Bahkan para dewa sejati pun kuat. Tidak dapat membunuh mereka juga. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas di alam dewa sejati, mereka akan menjadi ancaman bagi mereka. Tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Chen Chang'an ini benar-benar membunuh rekan mereka dengan begitu mudah. Wajah mereka muram dan tidak yakin. Tebak dalam pikiran, mungkinkah Chen Chang'an telah melihat identitas mereka dan tahu bahwa mereka bukan biksu dari galaksi Yuheng, tetapi orang-orang dari galaksi lain. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan iblis ini, ekspresi Chen Chang'an setenang biasanya. Dia berkata dengan ringan, "Memang benar tidak ada ketidakadilan atau kebencian, tetapi karena kamu menyelinap ke bintang Tiongkok kuno, kamu secara alami memiliki tujuanmu sendiri. Juga, aura pembunuhmu belum terkendali dengan sempurna. Sepertinya kamu datang untuk berurusan dengan kursi ini dengan sengaja, jadi berhati-hatilah lain kali. Katakan padaku, siapa kamu?" Kata-kata Chen Chang'an, hati kelima iblis itu tenggelam ke dalam palung. Aku tidak menyangka Chen Chang'an begitu kuat. Mudah untuk melihat melalui mereka. Pada saat yang sama, tepat pada saat ini, setelah Chen Chang'an membunuh salah satu dari 6 iblis, peringatan sistem terdengar di benaknya. Perintah sistem, tuan rumah membunuh iblis luar angkasa X1, memperoleh 10 miliar poin dewa, dan memperoleh peti harta karun dewa X1. Perintah sistem, tuan rumah membunuh iblis luar angkasa untuk pertama kalinya, dan nilai dewa tambahan adalah 10 miliar poin, dan peti harta karun dewa tambahan X1. Serangkaian perintah sistem terdengar di benakku. Seketika, Chen Chang'an menyipitkan matanya sedikit. Ia menatap kelima iblis di depannya lagi, dan ekspresinya menjadi aneh.
Chen Chang'an tidak menyangka, sekelompok orang di depan mereka bukanlah biksu lokal dari galaksi Yuheng, melainkan iblis dari luar wilayah. Bagaimanapun, Chen Chang'an mengetahui situasi terkini galaksi Yuheng dari Yue Zonghua. Galaksi itu dalam bahaya diserang oleh iblis. Kapan saja, iblis dari luar wilayah akan menerobos garis pertahanan dan menginjakkan kaki di Yuheng. Hanya saja Chen Chang'an tidak pernah memikirkannya. Asli, dahulu kala, ada iblis yang diam-diam menyusup ke galaksi Yuheng. Bahkan lebih tidak terduga, iblis-iblis ini bahkan datang ke wilayahnya. Chen Chang'an tidak bodoh. Dia dengan cepat memikirkan niat iblis-iblis ini untuk datang ke bintang Tiongkok kuno. Lagi pula, para iblis ingin menyerang galaksi Yuheng. Tapi sekarang, karena Chen Chang'an menggunakan pengendalian hidup dan mati untuk menghidupkan kembali para dewa sejati itu satu persatu. Dengan cara ini, galaksi Yuheng dapat menangani iblis-iblis luar angkasa dengan lebih baik. Jelas, ada iblis yang mengintai di galaksi Yuheng. Mendengar ini, dia berencana untuk berurusan dengan Chen Chang'an. Lagi pula, metode Chen Chang'an dapat mencegah mereka menduduki galaksi Yuheng. Jadi, Chen Chang'an tahu, hanya ada satu tujuan iblis-iblis ini pada akhirnya. Aku khawatir itu adalah untuk membunuhnya.